Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung bagaimana Anda menonton video ini. Hari ini saya ingin sedikit berbagi cerita, namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nagawatri Mantara. Saya sudah menulis sejak tahun 2017. Setidaknya hingga saat ini, saya sudah memiliki 4 buku tunggal, ada belasan buku antologi non-fiksi, dan ada puluhan buku antologi fiksi. Beberapa penghargaan yang saya dapat ketika saya menulis hingga saat ini, yang pertama saya menjadi pemenang Provinsi Kalimantan Selatan untuk Worthington Asian Games 2018 dan di saat yang sama saya berkesempatan untuk diundang Kementerian Komunikasi dan Informatika menyaksikan pembukaan Asian Games secara langsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian di tahun yang sama saya juga kembali berkesempatan untuk menjadi delegasi Kalimantan Selatan sebagai peserta Indonesia Millennial Movement 2018, dan di acara tersebut saya berkesempatan untuk bersilaturahmi langsung dengan Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, di Istana Kepresidenan Bogor. Selain itu ada banyak sekali prestasi yang saya dapatkan dari dunia kepenulisan, mulai dari prestasi tingkat regional, tingkat universitas, bahkan sampai ke tingkat nasional. Dari menulis juga saya berkesempatan untuk pergi mengunjungi beberapa daerah. Jakarta sudah beberapa kali, ada Bandung, Banten, Makassar, dan Palangkaraya. Setelah itu, saya juga merupakan seorang pemilik dari sebuah penerbitan indie, kebetulan baru merintis juga, baru di tahun 2020 kemarin, yaitu bernama Bratagama Publisher. Kenapa saya tertarik dengan dunia kepenulisan, terkhususnya dunia penulisan buku? Karena saya melihat bahwasanya buku masih digemari, dan buku memang benar-benar adalah sumber ilmu pengetahuan. Itu bagi saya. Nanti akan saya sedikit sharing di sini. Dan saat ini saya bekerja sebagai trainer kepenulisan, trainer di bidang kepenulisan di beberapa lembaga pelatihan nasional. Oke. Hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang menurut saya menarik, yaitu mengapa sih kita harus menulis sebuah buku. Ini adalah sebuah gambaran untuk orang tua, tenaga pendidik, pengajar, baik formal maupun non-formal, untuk para dokter, terapis, politisi, pelajar atau mahasiswa, dan masyarakat umum. Karena apa? Karena bagi saya, semua orang akan menjadi hebat ketika dia menulis. Karena apa? Karena tulisan adalah sebuah karya yang tidak akan mati, kawan-kawan. Mengapa? Kita sebagai manusia ada batas umurnya, tapi karya kita akan lekang abadi. Ada banyak sekali contohnya ketika teman-teman mengenal penulis-penulis yang mohon maaf sudah mendahului kita, walaupun mereka telah mendahului kita, tapi kita masih bisa baca bukunya. Kita masih bisa menikmati karyanya. Kita masih bisa tertawa, kita masih bisa menangis ketika membaca karyanya. Seperti itu, kawan-kawan. Karena apa? Karena karya kita akan abadi. Dan karya kita yang akan dikenal generasi selanjutnya. Oke, kita akan mulai dulu dengan sedikit pembahasan mengenai buku. Tadi saya sempat singgung kalau misalnya buku adalah gudang ilmu. Tapi ada beberapa orang yang mendebat saya seperti itu. Jadi ada beberapa yang mengatakan bahwa, Kak, tapi kan sekarang udah nggak zamannya buku cetak nih, Kak. Kak, tapi kan sekarang kayaknya udah mulai berganti deh. Sekarang ada sosial media masuk, internet masuk, semuanya masuk, Kak. Udah nggak lagi kayak kalau kita pegang buku. Itu salah sih sebenarnya, teman-teman, menurut saya pribadi. Karena apa? Karena memang di satu sisi buku udah mulai tergantikan dengan elektronik. Tapi yang perlu teman-teman sadari, itu bukan dia menggantikan intisari daripada buku. Dia hanya menggantikan bentuknya sebuah buku. Ibaratnya, ketika dahulu kita harus mempelajari ilmu dari buku yang tebal, yang ratusan sampai ribuan halaman hanya untuk mendapatkan sebuah ilmu, sekarang kita bisa nggak usah repot-repot bawa buku kemana-mana, nggak usah bawa buku yang tebal-tebal. Sekarang kita mengenal adanya e-book, electronic book.
Sekarang kita mengenal istilah PDF yang di-share. Kalau orang nggak terlalu ngerti e-book, biasanya kenalnya PDF yang di-share. Nah, hal-hal seperti ini bukan menggantikan fungsi buku, tapi dia memperbaharui, mengupgrade buku itu. Kita nggak usah lagi repot bawa-bawa buku tebal-tebal, tas berat-berat di punggung, tapi kita tinggal bawa aja HP kita, smartphone kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi buku tidak akan lekang. Apalagi kalau misalnya kita melihat berdasarkan zona usia, generasi yang memang masih membaca buku itu masih banyak, teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang usia yang aktif membaca buku, kita dari kecil, dari anak-anak, kita memang harus dianjurkan baca buku hingga saat ini, kawan-kawan. Para orang tua tentu akan lebih memilih untuk memberikan buku ketimbang gadget. Karena itu juga yang dianjurkan oleh banyak sekali pakar. Kemudian dia masuk ke bangku sekolah, dia bertemu buku, kawan-kawan. Jangan takut untuk menciptakan buku, karena buku masih melekat di kehidupan kita. Kemudian kita berkembang mahasiswa. Mahasiswa masih megang buku, teman-teman. Kawan-kawan yang bekerja sebagai dosen, saya rasa ini peluang yang hebat. Ketika kawan-kawan, apalagi sekarang pandemi ya, ketika kawan-kawan ingin membuat proses pembelajaran menjadi mudah, kawan-kawan tinggal menerbitkan sebuah buku berisikan materi yang ingin diajarkan. Kemudian diterbitkan, kawan-kawan bisa menjualnya ke mahasiswa. Satu, mahasiswa dapat buku sebagai bentuk materi pembelajaran. Dua, kawan-kawan dapat sebuah karya yang akan kekal abadi. Kemudian, kawan-kawan juga akan dapat royalti dari hasil penjualan. Itu hanya bonus sampingan yang nampaknya menarik, gitu. Nah, kita berlanjut lagi. Ketika kita dewasa, kita lebih percaya buku atau internet kalau misalnya kita ingin mempelajari sesuatu. Saya rasa masih banyak orang yang lebih percaya buku ketimbang internet. Buktinya semua buku tentang ilmu pengetahuan terapan sangat laku di pasaran. Buku tentang trading, menghias rumah, sampai buku-buku tentang pengembangan diri masih laku dengan keras. Karena apa? Karena kita memang masih membutuhkan buku, teman-teman. Jadi jangan takut untuk membuat sebuah buku. Lantas pertanyaannya berubah. Kak, saya mau buat sebuah buku, tapi saya nggak ngerti bagaimana caranya. Atau saya mau menerbitkan buku, tapi takut ditipu oleh penerbit. Dan lain sebagainya. Memang pada dasarnya ada banyak ketakutan untuk membuat sebuah buku. Entah tidak mengerti caranya, entah kurang bisa mengembangkan bukunya, entah bingung bagaimana menyusunnya, dan lain sebagainya. Untuk itu, di sini saya membuka diri. Saya membuka diri untuk apa? Saya membuka diri untuk mengajak kawan-kawan semua. Ayo kita belajar cara membuat buku yang benar. Ayo kita belajar bagaimana cara menerbitkan buku dengan baik dan benar. Kita jadikan ide kawan-kawan bukan cuma sebuah ide, melainkan sebuah bentuk konkret berupa buku. Karena tulisan yang tidak dipublis bukanlah sebuah tulisan, kawan-kawan. Karena apa? Karena ketika kawan-kawan hanya menulis dan menyimpannya, dia bisa hilang kapan saja. Kawan-kawan menyimpannya di laptop kawan-kawan hang dan hilang. Kawan-kawan menyimpannya di smartphone, hang, hilang. Atau tercuri, hilang. Kawan-kawan menyimpannya dalam bentuk cetak dalam lemari. Tidak disentuh, dalam beberapa waktu akan rusak pemakan rayap. Lebih baik karya teman-teman dibukukan ber-ISBN. Bagi yang belum tahu ISBN adalah International Standard of Book Number, di mana ISBN adalah bukti standar internasional dari karya kawan-kawan. Setelah itu, daripada karya kawan-kawan mangkir, lebih baik dijadikan sebuah karya yang berarti setidaknya bagi kawan-kawan dan anak cucunya nanti. Lebih luas lagi bagi lingkungannya, lebih luas lagi bagi Indonesia. Oke, di sini saya ingin membuka diri untuk kawan-kawan yang ingin belajar menerbitkan sebuah buku, membuat sebuah buku, bahkan saya ajarkan dari teman-teman belum mempunyai ide. Tidak ada yang susah apabila teman-teman ingin belajar. Tidak ada istilahnya menerbitkan buku itu susah, menulis buku itu susah. Saya sudah buktikan sendiri. Hanya butuh waktu kurang lebih 2-3 bulan untuk membuat satu buku. Dan menerbitkannya kurang lebih butuh waktu 1-2 bulan. Jadi total teman-teman untuk membuat sebuah buku terbit itu hanya memakan waktu 5-6 bulan, kawan-kawan. Bayangkan apabila kawan-kawan bisa menulis setahun 2 buku, saya yakin dan pasti kawan-kawan pasti bisa.
Oke, lantas apa yang akan kita pelajari nantinya dalam training ini? Yang akan kita pelajari yang pertama, teman-teman saya ajak untuk mengenal mengenai dunia kepenulisan. Ini penting karena apa? Karena saya yakin dan percaya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya mari saya ajak kenalan dulu sama dunia kepenulisan dengan baik dan benar. Setelah itu saya akan ajak teman-teman untuk mencari ide. Tidak hanya dengan cara yang biasa, kita akan cari ide dengan cara yang spesifik, yang tentunya menyenangkan. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana cara brainstorming dan mind mapping dalam dunia kepenulisan. Dua tips ini agak jarang ditemui dalam dunia kepenulisan, tapi saya akan membawa teman-teman untuk mengenal cara ini yang akan memudahkan teman-teman menulis nantinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara mengembangkan tulisan kawan-kawan. Tulisan teman-teman jangan menjadi sebuah tulisan yang stuck. Jangan menjadi sebuah tulisan yang buntu. Jangan satu arah saja kawan-kawan. Kita akan kembangkan tulisan teman-teman dari 100 halaman menjadi 300 halaman. Dari 300 halaman saya bisa targetkan menjadi 600 halaman kawan-kawan. Kita bikin halamannya banyak, tujuannya apa? Yang pertama tentu sebagai personal branding. Yang kedua adalah untuk menjadikan sebuah buku ini berisi dan berbobot kawan-kawan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara bermain dengan alur. Ini biasanya dipakai untuk penulisan fiksi, tapi saya akan coba ajak teman-teman untuk membuka pikiran teman-teman bahwasanya menulis itu tidak hanya fiksi dan non-fiksi kawan-kawan. Melainkan bagaimana kita bisa menulis keduanya. Penulis yang handal adalah penulis yang bisa memainkan semua medan perang, yaitu fiksi dan non-fiksi tentunya. Kemudian yang ketujuh, ini momok bagi semua penulis, saya rasa. Hampir semua penulis pernah menghadapi yang namanya writer block. Tapi di sini saya akan bongkar tipsnya bagaimana ketika kawan-kawan menghadapi sebuah writer block dan bagaimana bangkit daripada writer block. Kemudian materi yang ke-8 adalah bagaimana kita memfinalisasi tulisan dengan baik, kawan-kawan. Memulai dengan baik, mengakhiri pun harus dengan baik. Oleh karenanya, saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk menjadikan sebuah naskah yang sudah selesai menjadi naskah yang terbaik. Karena apa? Karena biasanya penulis di awalnya semangat, di awalnya bagus, akhirnya biasa saja. Saya tidak mau hal itu terjadi, saya ingin ketika di awalnya baik, di akhirnya juga baik, kawan-kawan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara self-editing. Apa saja rahasianya, apa saja yang harus diperhatikan, bagaimana caranya, dan apa tips and trick menariknya. Tidak susah, tidak repot di sini kawan-kawan. Karena banyak sekali yang bilang editing itu susah. Saya akan kupas satu persatu di sini. Selanjutnya yang tidak kalah penting kawan-kawan. Saya akan mengajarkan tentang dunia penerbitan. Pertama, saya akan mengenalkan kawan-kawan penerbitan apa saja yang ada di Indonesia. Apa saja penerbitan yang bisa kawan-kawan pilih dan apa plus dan minusnya. Lantas bagaimana teknik memilih penerbit dan lantas bagaimana teknik memikat hati seorang penerbit. Selanjutnya saya akan mengajarkan cara menerbitkan buku, baik secara mayor, dan kalau naskah teman-teman ditolak oleh penerbit mayor, saya ajarkan menerbitkan indie juga. Sampai materi terakhir saya akan ajarkan dan bongkar rahasia untuk self-publishing. Perlu diketahui buku saya 4 buah, 3 diantaranya adalah hasil self-publishing. Dan saya ingin kawan-kawan di sini juga bisa memainkan buku dengan cara self-publishing. Tentunya lebih hemat dan menyenangkan kawan-kawan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Saya harap kawan-kawan tertarik untuk mengikuti training ini. Dan sampai jumpa dalam training kepenulisan.